Halo dan selamat datang. Hari ini kita mau kupas tuntas soal platform trading yang berbasis AI. Dan kita lihatnya dari kacamata pasar Indonesia ya, spesifik. Betul sekali, khusus untuk Indonesia. Jadi kita udah kumpulin banyak banget bahan nih buat dibedah. Oh ya, apa aja tuh? Ada dokumen strategi internal dari platform namanya Investing, terus ada laporan riset pasar yang tebel banget soal lanskap digital di sini. Oke, perilaku konsumen juga berarti ya? Tepat. Terus ada juga curhatan-curhatan para trader dari forum kayak Reddit. Nah, ini yang dari lapangan langsung nih. Iya, dan yang terakhir, yang paling penting, regulasi baru dari OJK. Jadi misi kita simpel aja. Kita mau bedah janji-janji teknologi AI ini, terus kita benturkan sama realita di pasar, dan coba cari tahu strategi apa sih yang dibutuhin buat berhasil di Indonesia. Dan ini bukan cuma ulasan teknologi biasa kan? Bukan. Anggap aja ini semacam analisis strategis. Karena yang kita lihat ini bentrokan dua kekuatan besar. Dua kekuatan maksudnya? Di satu sisi, ada potensi efisiensi AI yang luar biasa, cepat banget proses data. Di sisi lain, ada risiko fundamental yang ngintai, terutama buat Anda investor retail. Oke, jadi ini soal misahin mana yang cuma hype, mana yang beneran nyata. Tepat sekali. Baik, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari janjinya dulu. Konsep intinya kan Vision AI. Betul. Ini katanya lompatan besar dari AI yang cuma berbasis teks. Maksudnya melihat grafik itu gimana sih? Apa yang beneran dia lakukan? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena disitulah letak lompatan teknologinya. Ini bukan AI yang cuma baca deretan angka gitu. Oke. Dokumen teknisnya menyebut ini Vision AI. Artinya, AI ini dilatih untuk benar-benar menginterpretasi gambar. Gambar grafik harga maksudnya? Tepat, mirip kayak cara kerja analis teknikal yang sudah berpengalaman. Dia belajar ngenalin pola-pola visual yang kompleks. Pola visual kompleks itu seperti apa? Apa cuma garis tren biasa? Jauh lebih dari itu. Dia bisa identifikasi formasi geometris yang rumit. Contohnya? Kayak pola head and shoulders buat pembalikan tren, atau pola kelanjutan kayak pennants dan flex. Wow. Bahkan sampai ke detail formasi candlestick yang spesifik, yang biasanya butuh mata terlatih buat ngelihatnya. Oke. Dan dampaknya buat pengguna, apalagi yang pemula, pasti gede banget. Tentu. Sumber kita nyebut soal kecepatan. Katanya bisa bikin rencana trading lengkap, titik masuk, take profit, stop loss, kurang dari 60 detik. Itu gila sih. Iya kan? Riset yang biasanya saya lakuin berjam-jam, ini bisa selesai sebelum kopi dingin. Betul. Dan itu langsung memecahin masalah besar lainnya buat pemula. Apa tuh? Analisis paralisis. Kelumpuhan analisis. Saya tahu itu. Buka grafik, pasang 10 indikator, sinyalnya beda-beda semua. Nah, itu dia. Akhirnya bingung, nggak jadi ngapa-ngapain. Terus AI ini gimana? Vision AI ini fungsinya kayak filter. Dia saring semua data itu, terus dia kasih 3-4 sinyal paling relevan aja. Jadi jelas. Tapi disinilah biasanya muncul keraguan, apa ini semacam black box gitu? Kotak hitam yang kita harus percaya aja? Nah, para pengembangnya kayaknya sadar banget soal itu. Jadi? Mereka pasang fitur yang namanya learning point. Jadi AI-nya nggak cuma ngasih analisis, tapi juga ngasih penjelasan. Oh, dia jelasin kenapanya? Tepat. Misalnya harga memantul dari MA200 atau terdeteksi divergensi RSI. Jadi dia nggak cuma kasih tahu apa, tapi juga mengapa. Jadi kayak guru privat sekaligus asisten riset ya? Persis. Dan ini krusial banget, apalagi di pasar Indonesia, di mana kepercayaan itu kan rapuh ya. Betul? Dengan jelasin logikanya, AI ini berusaha bangun jembatan kepercayaan itu. Bisa dibilang, ini upaya untuk mendemokratisasi analisis teknikal. Saya suka istilah upaya. Karena demokratisasi kedengarannya kayak semua orang bisa langsung jadi ahli. Tapi sesimpel itu kah? Saya juga lebih setuju pakai kata upaya. Hati-hati dengan kata demokratisasi. Kenapa? Karena ada risiko, kalau alat sekuat ini dikasih ke orang tanpa konteks yang cukup. Kayak ngasih kunci mobil balap ke orang yang baru belajar nyetir. Potensinya besar, tapi risikonya juga sama besarnya. Tepat sekali. Nah, ini jembatan yang pas banget, karena semua ini kan terdengar sempurna di atas kertas. Teorinya indah. Tapi dari sumber kita di forum Reddit, kita tahu pasar itu seringkali nggak peduli sama teori. Disitulah ceritanya jadi sangat menarik. Di mana karet bertemu aspal, ya, dan uang sungguhan dipertaruhkan. Betul sekali. Saya nemu satu cerita di Reddit yang cukup mengerikan. Gimana ceritanya? Ada seorang trader, dia mutusin buat nyerahin 100% kendali ke AI.
Tujuannya buat ngilangin emosi pasti. Tepat, keserakahan, ketakutan semua dihilangkan. Dan awalnya luar biasa. Profit kecil tapi konsisten masuk terus. Skenario bulan madu yang klasik. Iya, sampai di titik dia lebih percaya AI daripada analisisnya sendiri. Nah, ini bahaya. Lalu pasarnya mulai bergejolak, volatilitas meroket, disinilah model AI-nya rusak. Rusak gimana maksudnya? Bukannya motong kerugian, AI-nya malah nambahin posisi yang lagi rugi, terus-terusan. Averaging down secara otomatis. Iya, dan yang paling gila, dia benar-benar menarbain level stop loss yang udah dipasang. Wow. Hasilnya, keuntungan sebulan ludes dalam sehari. Berubah jadi kerugian terbesar dia. Dari kacamata teknis nih, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak AI itu? Kok bisa dia ngelanggar aturan dasarnya sendiri? Pertanyaan itu langsung nunjuk ke kelemahan fundamentalnya. Para engineer nyebutnya model yang rapuh, brittle. Rapuh. Gini cara kerjanya. Model AI kan dilatih pakai data historis. Artinya dia jago ngenalin karakteristik statistik pasar yang normal. Pola yang pernah dia lihat ribuan kali. Tepat, tapi waktu ada kejadian luar biasa, kayak pengumuman suku bunga yang mengejutkan, seluruh statistik pasar itu berubah. Aturan mainnya beda. Modelnya jadi buta. Persis, dan mulai bikin keputusan yang nggak rasional. Ada satu pengguna di forum itu kasih analogi yang menurut saya brilian banget. Oh ya? Dia bilang AI dalam trading itu kayak mobil otonom Tesla. Oke, menarik. Hebat banget di tugas yang jelas kayak nyetir di jalan tol yang lurus. Tapi bisa bingung kalau ketemu edge cases, situasi tak terduga. Badai salju tiba-tiba, Betul. atau ada anak kecil ngejar bola. Betul, dan sayangnya pasar finansial itu isinya edge cases semua. Analogi yang sangat pas. Dan sebenarnya, ada resiko lain yang lebih tersembunyi. Mungkin lebih bahaya. Apa itu? Para ahli di sana menyebutnya hallucinating confidence. Halusinasi kepercayaan diri. Kedengeran yang ngeri. Memang, ini kondisi di mana AI dengan keyakinan 99% nemuin sebuah pola di grafik. Padahal, yang dia lihat itu cuma noise, pergerakan harga acak. Dan karena dia nyajiinnya dengan sangat yakin, Seorang pemula bisa dengan mudah terjebak, ngambil resiko besar pada setup yang sebenarnya nggak valid sama sekali. dan ini bukan bug ya? Bukan, ini keterbatasan fundamental. Namanya overfitting, terlalu terpaku sama data masa lalu. Oke, jadi setelah dengar cerita horor tadi dan risiko halusinasi ini, pertanyaan logisnya kan, apa kita buang aja semua alat AI ini? Nggak berguna dong? Jawabannya ada di jalan tengah. Dari semua sumber yang kita kaji, konsensusnya jelas. Apa itu? Peran ideal AI itu bukan sebagai pilot otonom yang ngambil alih kemudi sepenuhnya. Bukan pilot. Bukan. Peran terbaiknya adalah sebagai decision support layer, lapisan pendukung keputusan. Coba kita bedah istilah itu. Lapisan pendukung keputusan. Maksudnya gimana? Anggap aja AI bukan pilotnya, tapi kopilot super canggih. Kopilot, oke. Tugas utamanya adalah mempersempit ruang pencarian, narrow the search space. Maksudnya? Bayangin, di pasar ada ribuan saham, ratusan mata uang. Mustahil kan satu orang mantau semuanya? Nggak mungkin. Nah, disinilah AI bersinar. Dia bisa pindai seluruh pasar dalam hitungan detik buat nemuin aset-aset yang sesuai kriteria Anda. Jadi AI itu ngerjain pekerjaan kotor dan membosankan nyaring ribuan data, terus disajiin ke kita. Tepat, Seolah dia bilang, hey coba lihat 5 aset ini deh, kayaknya ada pola menarik, gitu. persis. AI nemuin jarum di tumpukan jerami. Tapi setelah itu, Peran manusia kembali jadi sentral. tepat. Tugas Anda sebagai pengguna ada 3. Pertama, verifikasi akhir. Pakai judgment. Apa ini beneran masuk akal? Kedua pasti soal berita dan sentimen ya, sesuatu yang nggak ada di grafik. Tepat sekali. Anda yang mengkontekstualisasikan temuan AI itu. Mungkin AI nemu pola bullish sempurna, tapi Anda tahu besok ada rilis data inflasi. AI nggak tahu itu. Tapi kita tahu. Dan yang ketiga, yang paling krusial, manajemen resiko. Nah, Manusialah yang harus nentuin ukuran posisi, pasang stop loss yang nggak boleh diganggu-gugat, dan mutusin kapan harus keluar. jadi kalau trader di Reddit tadi pakai modal ini, Dia akan lihat sinyal tambah posisi dari AI, tapi karena dia tahu pasar lagi nggak menentu, dia akan bilang, tunggu dulu, ini terlalu berisiko, saya nggak akan ikutin. Gitu kan? itulah esensi model human in the loop. Manusia tetap ada di dalam siklus. Ini kombinasi paling kuat. Kekuatan komputasi mesin dipadu sama kearifan manusia.
Oke, ini mulai masuk akal. Kolaborasi, bukan otomasi penuh. Dan model kolaborasi ini jadi semakin penting kalau kita tarik ke konteks spesifik Indonesia. Nah, ini dia. Karena di sini medan perangnya punya aturan main yang beda banget. Dari laporan riset pasar itu ya? Betul. Laporan itu nunjukin ada dua tantangan besar yang harus dihadapi platform AI manapun di Indonesia. Oke, tantangan pertama apa? Perilaku dan infrastruktur. Ada angka yang mencengangkan. 97% pengguna internet di Indonesia itu aksesnya lewat smartphone. Wow, 97%. Jadi pasar di sini bukan lagi mobile first, tapi udah mobile only. Implikasinya besar itu. Aplikasi harus super ringan, hemat data. Dan antarmukanya harus dirancang untuk thumb zones, zona jangkauan jempol. Biar nyaman dipakai satu tangan. Selain itu, ada masalah kepercayaan tadi. Saya baca di laporan itu, 78% pengguna e-commerce khawatir soal privasi dan keamanan data. Angka yang sangat tinggi. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua? Regulasi. Ini mungkin yang paling menentukan. OJK baru aja ngeluarin aturan super ketat. POJK 13 tahun 2025. Apa isi utamanya yang relevan? Intinya, siapapun, platform, aplikasi, bahkan influencer yang ngasih rekomendasi investasi spesifik, Kayak beli saham X di harga sekian, jual di harga sekian. tepat. Mereka wajib punya lisensi sebagai penasihat investasi dari OJK. Wah, itu tembok regulasi yang tinggi sekali. Sangat tinggi. Dan ini menciptakan risiko hukum yang masif buat platform AI yang otomatis menghasilkan rencana trading. Tunggu, ini menarik banget. Nah kan? Kalau kita sambungin ke sumber kita yang pertama, soal investing, mereka kan selalu bilang independen, fokus edukasi. Betul. Awalnya saya kira itu cuma, ya, marketing biasa. Tapi setelah dengar soal OJK ini, jangan-jangan ini bukan branding. Bukan. Ini strategi bertahan. Nah, itu dia aha momennya. Itu bukan sekedar pemasaran. Itu strategi bertahan hidup yang sangat cerdas. Gimana caranya? Dengan membingkai semua analisis AI-nya bukan sebagai perintah transaksi, tapi sebagai materi edukasi Oh, atau studi kasus. Dengan begitu, mereka bangun benteng pertahanan hukum terhadap regulasi OJK itu. jadi mereka nggak bilang, Anda harus pilih ini. Tapi lebih kayak, lihat, menurut analisis, ada pola menarik di aset ini. Mari kita pelajari kenapa. Tepat. Tanggung jawab akhir tetap di tangan pengguna. Cerdik sekali. Dan ini sekaligus mengatasi masalah kepercayaan tadi ya. Persis, satu batu kena dua burung. Dia selesaikan masalah regulasi, sekaligus menjawab masalah kepercayaan. Dengan jadi mitra edukasi yang netral, mereka meredakan kekhawatiran pengguna. Ini langkah yang sangat matang. Oke, jadi kalau kita coba rangkum semua temuan ini, poin pertama yang paling jelas, AI ini bukan tongkat sihir. Bukan. Dia asisten riset yang super kuat, tugasnya nyaring informasi, tapi bukan dia yang ambil keputusan akhir. Betul. Poin kedua, manusia harus tetap jadi CEO-nya. Chief Executive Officer sekaligus Chief Risk Officer. Keberhasilan itu ada di kolaborasi, permainan tim. Tepat. Dan yang ketiga, khusus untuk Indonesia, punya teknologi paling canggih aja nggak cukup. Sama sekali nggak cukup. Kemenangan diraih oleh mereka yang paling cerdik menavigasi labirin perilaku konsumen yang mobile only dan lanskap regulasi yang ketat. Ini lebih soal strategi daripada sekedar teknologi. Setuju. Berdasarkan semua sumber ini, kesimpulan saya adalah AI nggak akan gantiin intuisi seorang trader. Tapi, Sebaliknya, dia justru mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh trader itu sendiri. Memaksa kita jadi lebih kritis. oke. Jadi, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang untuk direnungkan. Ada. Gini, seiring kemampuan AI dalam mengenali pola menjadi semakin canggih. Ya, kan? dan makin gampang diakses semua orang. Tepat. Mungkin keahlian manusia yang paling berharga dalam dunia trading nanti, itu akan bergeser. Bergeser kemana? Mungkin keahlian di masa depan itu bukanlah tentang menemukan pola yang paling akurat, tapi tentang memiliki kearifan untuk mengetahui pola mana yang harus diabaikan.